Bab 938, Leluhur Tuan Ye maju. Di medan perang neraka, saat Sander Ye benar-benar memasuki keadaan gila, iblis gila yang menakutkan dalam kekuatan garis keturunan tiba-tiba keluar dari tubuh Sander Ye seperti air pasang, dan seluruh medan perang neraka menjadi medan perang darah. Pada saat ini, banyak roh jahat sudah menenggelamkan Sander Ye. Tidak ada omong kosong dari kedua belah pihak dan mereka langsung bertarung. Namun, roh jahat biasa tidak menimbulkan ancaman bagi Sander Ye. Dalam sekejap mata, Sander Ye membunuh puluhan ribu roh jahat dan menyerap semuanya. Sander Ye memegang pedangnya dan membunuh sampai ke kedalaman medan perang neraka, menyerap semua yang dia lewati. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka di luar tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah orang ini memperlakukan tempatnya sebagai tempat suplemen? Bahkan dia sedikit kaget, karena tak menyangka kekuatan garis keturunan Sander Ye begitu menakutkan, bahkan mampu menyerap darah roh-roh jahat tersebut. Mampu menyerap darah roh-roh jahat tersebut berarti kekuatan garis keturunan ini lebih jahat dari roh-roh jahat tersebut. Penguasa neraka mencermati Sander Ye, leluhur Tuan Ye ini bukanlah orang baik. Bang! Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di medan perang neraka. Segera setelah itu, Sander Ye langsung terkejut dan mundur ratusan ribu kaki. Penguasa neraka langsung mengerutkan keningnya, mayat jahat. Di dalam medan perang neraka, mayat jahat yang tinggi berjalan perlahan menuju Sander Ye. Mayat jahat ini tingginya puluhan kaki. Daging dan darah di sekujur tubuhnya terlihat busuk dan berdarah, mengeluarkan bau yang sangat mengerikan. Setiap kali aura jahat mengambil langkah, seluruh bumi akan bergetar hebat, seperti gempa bumi besar, yang sangat menakutkan. Mayat jahat itu menatap Sander Ye di kejauhan, matanya penuh amarah dan keganasan. Tanpa basa-basi, dia langsung melompat dan menamparkan Sander Ye dengan keras. Dengan tembakan telapak tangan ini, seluruh ruang dan waktu medan perang neraka mulai mendidih. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Ribuan kaki darah naik dari tanah, lalu jatuh lurus ke bawah, menebas keras mayat yang berlumuran darah itu. Bang! Segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan, terjadi gelombang kejut dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Gelombang kejut yang kuat itu langsung menghancurkan beberapa roh jahat yang lebih lemah di sekitar mereka. Pada saat ini, Sander Ye berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghantam mayat berdarah itu. Bang! Dengan tabrakan ini, mayat berdarah itu langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan kemudian cahaya pedang yang luar biasa langsung menenggelamkannya. Bang! Saat suara ledakan bergema, Sander Ye sendiri muncul beberapa ratus kaki jauhnya di belakang mayat jahat tersebut. Di belakangnya, mayat jahat sudah berubah menjadi tumpukan darah, yang kemudian diserap oleh garis keturunan iblis gila. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka di luar mengerutkan kening. Ada yang tidak beres dengan garis keturunan Tuan Ye. Di dalam medan perang neraka, Sander Ye terus membunuh dari kejauhan dengan pedangnya, namun tidak lama kemudian, dia berhenti karena ribuan kaki di depannya, tanah di sana tiba-tiba mulai menggeliat, dan kemudian ribuan mayat jahat mulai bermunculan dari tanah. Sama persis dengan mayat jahat sebelumnya, bedanya dulu hanya ada satu mayat jahat, tapi sekarang jumlahnya ribuan. Saat ini, Sander Ye tidak memiliki rasa takut dan langsung bergegas menuju kelompok mayat jahat. Melihat adegan ini, penguasa neraka tiba-tiba mengerutkan kening, apakah orang ini gila? Dia berani melawan. Segera, Sander Ye berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menabrak kelompok mayat jahat. Bang! Sepotong cahaya pedang berdarah pecah, dan Sander Ye langsung terlempar. Segera setelah itu, 1000 mayat jahat bergegas menuju Sander Ye yang terbang keluar. Bang bang bang. Di lapangan, ledakan terus terdengar, dan Sander Ye langsung terkena palu ledakan. Biarpun terkena ledakan,
Sander Ye tetap tidak berniat mundur. Dia memegang pedang jiwa dan melakukan pertarungan berdarah dengan mayat-mayat jahat itu. Lambat laun, penguasa neraka mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa biarpun Sander Ye benar-benar hancur, kekuatan tempur Sander Ye meroket. Kekuatan garis keturunan. Ekspresi penguasa neraka berangsur-angsur menjadi serius, kekuatan garis keturunan sedikit di luar dugaannya. Tak hanya itu, dia juga menemukan bahwa keilahian Sander Ye juga diam-diam berubah. Sander Ye kini sudah 100% keilahian, namun dia belum mencapai keilahian sempurna saat ini, mungkin karena garis keturunan iblis gila ini, keilahiannya diam-diam berubah. Keilahian yang sempurna. Itulah tujuan akhir dari Jalan Tao. Begitu segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, itu akan sangat menakutkan. Dan Sander Ye ini secara alami berbakat dan sangat kuat. Kalau keilahian mencapai kesempurnaan lagi, peningkatan kekuatannya tidak terbayangkan. Bang! Pada saat ini, di antara mayat jahat, cahaya pedang berdarah yang menakutkan tiba-tiba meletus. Energi pedang yang kuat langsung mengguncang kembali beberapa mayat jahat, tetapi detik berikutnya, banyak mayat jahat muncul dan bergegas menuju Sander Ye. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Detik berikutnya, ribuan pedang jiwa muncul di balik mayat berdarah tanpa peringatan apapun. Pedang tunda. Bang! Dalam sekejap, ribuan pedang jiwa berdarah menenggelamkan ribuan mayat jahat, dan kemudian, suara robekan energi pedang yang mengerikan terus bergema di area tersebut. Bang-bang! Ketika semua pedang jiwa berdarah itu hilang, hanya tersisa kurang dari 800 mayat jahat di sekitar Sander Ye, dan lebih dari 200 mayat jahat sudah diserap dan dimakan olehnya. Auranya masih membubung tinggi, dan keilahiannya semakin murni. Pada saat ini, mayat-mayat jahat itu juga terkena tembakan nyata dan bergegas menuju Sander Ye. Perang dimulai lagi. Saat ini, Sander Ye sudah benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu bunuh. Belum lagi mayat berlumuran darah di depannya, bahkan kalau Tuan Pagoda ada di depannya, dia akan menebas 2 kali tanpa ragu-ragu. Pedang Sander Ye semakin kuat, dan kekuatan garis keturunan semakin kuat. Dalam waktu singkat, Sander Ye sudah melawan mayat jahat tersebut. Sander Ye juga mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya, namun saat ini dia seperti mesin pembunuh tanpa emosi, gaya bertarungnya sangat sengit, hanya menyerang, bukan bertahan. Setelah beberapa saat, jumlah mayat jahat di lapangan semakin sedikit, dan aura Sander Ye saat ini beberapa kali lebih kuat daripada di awal. Apalagi garis keturunan iblis gila miliknya, setelah Sander Ye benar-benar menggila, aura garis keturunan iblis gila pun meroket menggila. Itu sudah terlalu lama ditekan. Itu seperti seorang pria yang sudah melajang selama 30 tahun dan tiba-tiba pergi untuk keramas. Dia sangat ingin keramas 10 kali malam itu. Sekitar setengah jam kemudian, bang! Tiba-tiba, area di mana Sander Ye berada tiba-tiba meletus dengan aura menakutkan yang muncul dari tanah dan langsung menuju ke kedalaman langit. Seluruh medan perang neraka mulai mendidih hebat, meningkat. Saat ini Sander Ye langsung di-upgrade dari 100% keilahian menjadi ranah Ping Tao, namun aura ranah Ping Tao miliknya sangat jahat dan tidak normal. Ketika levelnya meningkat, pedangnya tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Mayat jahat di sekitarnya tidak lagi menjadi tandingannya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka semua sudah diserap olehnya aura dan dia tiba-tiba menjadi lebih jahat. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka di luar tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan Ye ini sepertinya bukan orang baik. Untungnya, Jalan Tao yang ada memberitahu dia sebelumnya. Kalau tidak, ketika Tuan Ye tiba, kalau ada beberapa orang yang tidak tahu diri di sini yang keluar untuk melakukan kejahatan terhadap Tuan Ye, maka tanahnya akan benar-benar dalam bahaya. Untungnya, Tuan Ye masih mudah bergaul saat dia sadar. Pada saat ini,
aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di medan perang neraka di kejauhan. Ranah Kaitao. Penguasa neraka menarik kembali pikirannya dan melihat ke medan perang neraka. Ratusan kaki di depan Sander Ye, berdiri seorang master berbaju besi. Sang master memegang kapak pemecah gunung besar di tangannya, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan aura mengerikan dan permusuhan. Ranah Kaitao di sini jauh lebih unggul dari beberapa ranah Kaitao di luar. Bagaimanapun, mereka semua selamat dari perang tahun itu. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, mereka berada di medan perang neraka, terus-menerus bertarung satu sama lain dengan roh jahat dan hukum di sini. Kekuatan mereka secara alami semakin kuat. Pada saat ini, master berbaju besi tiba-tiba mengambil kapak raksasa dan melompat, lalu membanting kapak itu ke arah Sander Ye. Ketika kapak jatuh, seluruh medan perang neraka mulai menjadi sedikit tidak nyata, dan itu sungguh menghancurkan. Namun menghadapi kapak yang menakutkan ini, Sander Ye tidak menunjukkan rasa takut dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Frontal dan tangguh. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh medan perang neraka, dan kemudian, gelombang kejut energi pedang berdarah yang mengerikan tiba-tiba meletus dari langit dan bumi. Seluruh medan perang neraka berantakan. Sander Ye mundur ribuan kaki berturut-turut, dan saat dia mundur, kapak raksasa tiba-tiba muncul di udara, dan kekuatan yang kuat menekan aura dan mencekiknya. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Darah menutupi langit dan matahari. Bang! Kapak raksasa itu langsung dipotong oleh pedangnya. Pada saat ini, Master Armor merentangkan tangan kanannya dan kapak raksasa itu jatuh ke tangannya. Dia hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, ribuan pedang jiwa berdarah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, ribuan pedang jiwa berdarah langsung membanjiri dirinya. Bang! Area di mana pria lapis baja itu berada langsung berubah menjadi lautan darah dan energi pedang. Pada saat ini, kapak raksasa tiba-tiba meledak dari lautan darah, dan dalam sekejap, kapak raksasa itu menebas langsung ke arah Sander Ye. Jelek. Kemanapun kapak raksasa itu lewat, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan ruang dan waktu khusus di sini bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Menghadapi kapak ini, tidak ada rasa takut di mata Sander Ye, hanya niat pembunuhan. Dia tiba-tiba bergegas ke depan, memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan. Bersikaplah tangguh. Bang! Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Sander Ye mundur dengan keras, dan Master Armor juga mundur dengan keras pada saat yang sama. Alisnya berkerut dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Garis keturunan iblis gila. Saat ini, dia sudah terpengaruh oleh niat membunuh dan permusuhan garis keturunan iblis gila, dan pikirannya mulai menjadi sedikit tidak normal. Melihat pemandangan ini, ekspresi penguasa neraka di luar menjadi sangat serius. Garis keturunan ini bahkan bisa mempengaruhi ranah Kaitao. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang di tempat, dan dalam sekejap, aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Master Armor seperti air pasang. Mata Master Armor itu tiba-tiba menyusut dan dia tetap di tempatnya. Pada saat ini, sebuah pedang sudah menembus alisnya. Sander Ye langsung menyerap semua darah Master Armor. Bang! Setelah menyerap semua darah Master Armor, aura Sander Ye melonjak lagi, dan niat membunuh serta permusuhan yang luar biasa menyebar ke seluruh medan perang neraka. Bang! Tiba-tiba, area di mana Sander Ye berada bergetar hebat, dan kemudian aura garis keturunan dan pedang jiwa miliknya mulai berubah. Melihat pemandangan ini, pupil penguasa neraka di luar tiba-tiba mengecil, wajahnya penuh rasa tidak percaya, keilahian 100%. Sial, apa ini oke? Saat ini dia sedang bingung. Orang ini membuat dirinya gila lalu menjadi keilahian. Apakah ini baik-baik saja? Bersambung.
Bab 939, Sifat Kemanusiaan Menekan Keilahian. Di medan perang neraka, Sander Ye dengan panik melepaskan kekerasan dan niat membunuh. Dan ketika keilahiannya sudah sempurna, garis keturunan iblis gila dan aura jiwa pedang pun kembali melejit. Auranya saat ini jauh melampaui rata-rata ranah Kaitao. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan lembut, "Aku masih harus membuat si kecil ini gila beberapa kali lagi di masa depan." Walaupun Sander Ye mewarisi garis keturunan iblis gila, namun dari dulu hingga saat ini dia hampir tidak pernah menjadi gila. Ciri-ciri garis keturunan iblis gila adalah semakin gila maka semakin kuat pula kekuatannya. Kalau tidak, maka Sander Ye tidak akan pernah bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Saat ini Sander Ye benar-benar sudah mengerahkan kekuatan garis keturunan iblis gila. Tentu saja itu hanya batas kemampuannya pada tahap ini, garis keturunan iblis gila tidak memiliki batas atas. Siapakah sumber garis keturunan ini? Master pedang berkemeja hijau. Selama dia belum mati, garis keturunan ini tidak ada batas atasnya dan tidak ada habisnya. Adapun seberapa banyak yang bisa digunakan, itu semua tergantung pada kemampuan Sander Ye sendiri. Saat ini, Sander Ye langsung mencapai kesempurnaan karena garis keturunan iblis gila. Saat ini, dia hanya memiliki pembunuhan di dalam hatinya, tanpa emosi lain, dan pembunuhan ini adalah pembunuhan terakhir. Di medan perang neraka, aura Sander Ye masih membumbung tinggi. Kekuatan garis keturunan dan aura jiwa pedang yang dahsyat langsung mengguncang ruang dan waktu khusus di sekitarnya, seperti air mendidih yang sangat menakutkan. Keilahian sempurna. Namun kesempurnaan keilahian dirinya saat ini bukanlah karena dia hanya memiliki jalan Tao di dalam hatinya, melainkan hanya ada pembunuhan di dalam hatinya. Setelah keinginan membunuh mencapai titik ekstrim, segala sesuatu di dunia bisa dibunuh. Saat ini, di bagian terdalam medan perang neraka, gunung setinggi 1000 kaki tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Setelah dia keluar, saat dia melihat Sander Ye, alisnya tiba-tiba berkerut. Wajah penguasa neraka menjadi gelap ketika dia melihat pria paruh baya ini. "Bukankah pria ini sedang bertapa? Kenapa kamu keluar?" Pria paruh baya itu tiba-tiba mendongak dan melihat penguasa neraka melintasi ruang dan waktu. "Penguasa neraka, siapa orang ini?" Penguasa neraka berkata, "Tuan Ye." Pria paruh baya itu mengerutkan kening, "Tuan Ye." Penguasa neraka mengangguk, "Tijo, berlatihlah dengan Tuan Ye." Wajah pria bernama Tijo itu langsung menggelap. "Kamu pikir aku ini sparring partner?" "Hah?" Penguasa neraka berkata dengan tenang, bibinya membunuh ranah Mitao hari itu. Tijo terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada master seperti itu di dunia, kecuali master lama muncul kembali atau master jalan Tao yang ada kembali." Penguasa neraka berkata pelan, "Apakah aku perlu berbohong kepada kamu? Apakah kamu tidak melihat garis keturunan ini dan tidak melihat apakah dia normal?" Mendengar hal tersebut, Tijo memandang ke arah Sander Ye dari kejauhan. Saat melihat garis keturunan iblis gila yang terpancar dari Sander Ye, dia kembali mengernyit. Ini benar-benar tidak normal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Penguasa neraka tiba-tiba berkata, "Tidak, dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak bisa menyerang." Mendengar hal itu, Tijo langsung mencibir, "Dia hanya ranah Ping Tao, dan aku ranah Mi Tao. Aku tidak bisa mengalahkannya. Apa kamu bercanda?" Penguasa neraka berkata, "Kalau begitu kamu coba." Tijo memandang Sander Ye dari kejauhan dengan penuh semangat juang, "Coba saja. Aku juga ingin melihat betapa berbakatnya generasi masa depan ini." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menunjuk Sander Ye dengan satu jari. Di kejauhan, area ruang waktu tempat Sander Ye berada sedikit bergetar, lalu menjadi buram.
Wilayah waktu. Ini adalah semacam penindasan dimensional. Ketika master tingkat tinggi melakukannya pada master tingkat rendah, ini hampir merupakan penindasan mutlak. Namun, saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Bang! Penjara waktu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan tiba-tiba muncul di mata Tijo di kejauhan, dan kali ini, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Melihat Sander Ye ingin mengambil inisiatif, Tijo segera memutuskan untuk memberinya pelajaran. Bersikaplah tangguh. Bang! Keduanya terpisah pada sentuhan pertama. Sander Ye mundur ke posisi semula, dan Tijo juga mundur hampir 1000 kaki. Setelah dia berhenti, dia melihat ke bawah ke tangan kanannya, dan ada bekas pedang yang dalam di tinjunya. Melihat pemandangan tersebut, wajah Tijo seketika menjadi gelap. Pedang orang ini benar-benar bisa melukai dirinya sendiri. Tijo mengangkat kepalanya untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Begitu dia mengangkat kepalanya, pedang berwarna merah darah menebas tepat ke arahnya. Tijo meninju lagi. Bang! Cahaya pedang pecah. Namun detik berikutnya, pedang jiwa berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari seluruh Tijo. Pedang tunda. Ekspresi Tijo tetap tidak berubah. Dia mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya dengan ringan. Semua pedang jiwa di sekitarnya tiba-tiba membeku di tempatnya. Detik berikutnya, dia meninju. Bang! Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya terpental. Namun pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mendatanginya dengan membawa pedang. Pedang ini ada di depannya, dan Tijo langsung mengernyit, karena Sander Ye masih membawa niat membunuh dan permusuhan yang sangat menakutkan, pikirannya terpengaruh olehnya. Tijo sedikit terkejut dan segera menenangkan diri sebelum kembali meninju. Bang! Pukulan ini memaksa Sander Ye mundur lagi. Namun Tijo mengerutkan kening dalam-dalam karena dia menemukan bahwa niat membunuh dan permusuhan yang terpancar dari Sander Ye berdampak besar pada dirinya. Dia terkejut. Dia sendiri adalah Ranah Mitao, dia sudah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, pikirannya sekuat batu, tetapi pada saat ini, pikirannya dipengaruhi oleh garis keturunan yang aneh ini. Tijo mengangkat kepalanya dan memandang Sander Ye dari kejauhan. Saat ini, aura dan jiwa pedang Sander Ye masih meroket. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Tijo. Dengan dampak ini, jutaan mil di sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Ada sedikit kesungguhan di mata Tijo, dan dia tidak lagi berani menunjukkan rasa jijik. Perang dimulai. Setelah beberapa saat, suara mengerikan dari energi pedang yang robek datang dari lautan darah. Pada awalnya Tijo mampu menekan Sander Ye, namun lambat laun Sander Ye mulai melakukan counter suppress terhadapnya. Melihat pemandangan ini, wajah penguasa neraka di luar menjadi serius lagi. Dia tidak menyangka Sander Ye benar-benar bisa menekan Tijo ini. Tahukah kamu, orang ini memiliki latar belakang yang baik tapi itu tidak biasa. Apalagi Sander Ye hanyalah Ranah Pingtao, dan level antara keduanya berbeda beberapa level. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan di kejauhan, dan segera setelah itu, Tijo terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu Tijo berhenti, pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mata Tijo menyipit, tangan kanannya terkepal erat, lalu dia menekan dengan ringan. Semua pedang jiwa tiba-tiba membeku di tempatnya, namun detik berikutnya, semua pedang jiwa bergetar dahsyat, kekuatan misterius itu langsung terpotong-potong. Segera setelah itu, Tijo langsung diliputi oleh seluruh pedang jiwa. Bang! Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari lautan darah. Segera setelah itu, Tijo mundur puluhan ribu kaki. Ada ratusan bekas pedang di tubuhnya. Saat ini, Sander Ye datang dengan pedang lain. Pupil Tijo tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini,
Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Sander Ye, dan Sander Ye berhenti di tempatnya. Segera, Sander Ye mengerutkan kening, dan aura garis keturunan iblis gila dalam dirinya melonjak kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Menekan garis keturunan iblis gila. Tidak lama kemudian, di bawah tekanan pagoda kecil, pikiran Sander Ye berangsur-angsur kembali normal. Dan di dunia, semua permusuhan dan niat membunuh secara bertahap mulai menghilang. Sander Ye perlahan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya. Tijo sedikit mengernyit kemanusiaan. Bagaimana mungkin? Saat Sander Ye bertarung dengannya barusan, Sander Ye tidak memiliki kemanusiaan apapun, dan keilahian sudah mencapai kesempurnaan. Namun saat ini, keilahian pada Sander Ye belum dalam keadaan sempurna, dan terdapat kemanusiaan. Seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba pupil mata Tijo mengecil dan kehilangan suaranya, menekan keilahian dengan kemanusiaan. Bagaimana mungkin? Tak hanya Tijo, penguasa neraka juga tampak tak percaya, kemanusiaan menekan keilahian. Selama ini jarang sekali mereka melihat orang yang mampu menekan keilahian dengan kemanusiaan. Kalian harus tahu, setelah keilahian tuntas, sulit untuk menekan keilahian dengan kemanusiaan seperti naik surga. Namun tak lama kemudian, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Bukannya kemanusiaan menekan keilahian, orang ini sudah kembali ke wujud aslinya. Pada saat ini, penguasa neraka tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dia menggunakan garis keturunan iblis gila untuk mencapai keilahian yang sempurna, dan ketika dia sadar kembali, dia kembali ke kondisi kemanusiaan. Sial, apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Setelah mendengar perkataan penguasa neraka, ekspresi Tijo menjadi heran. Sial, apa bedanya ini dengan curang? Mereka melalui banyak kesulitan mulai dari kemanusiaan hingga keilahian sempurna, dan orang ini, begitu garis keturunan diaktifkan, dia menjadi keilahian sempurna. Yang paling keterlaluan, setelah garis keturunan dibubarkan, bisakah orang ini kembali ke kemanusiaan? Perpindahan bebas keilahian dan kemanusiaan. Apakah kamu tidak curang? Keilahian sempurna saat bertarung, kekuatan bertarung tak terbatas. Kembalikan kemanusiaan ketika tidak diberkati. Astaga! Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa tidak puas. Di kejauhan, Sander Ye menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Maya, apa yang terjadi sebelumnya? Maya Ao menceritakan apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan, Sander Ye sedikit terkejut. Dia sebenarnya sempurna. Namun tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa keilahian sempurnanya bergantung pada garis keturunan iblis gila. Setelah garis keturunan iblis gila diaktifkan sepenuhnya, dia akan menyangkal semua kerabatnya akan sangat santai lalu mengambil langkah terakhir itu. Keilahian sempurna. Kalau ingin memulihkan kemanusiaan, biarkan Taye membantu menekannya. Memikirkan hal ini, Sander Ye tiba-tiba punya ide di benaknya. Kalau dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan dirinya yang sudah benar-benar terjerumus ke dalam kegilaan, apakah itu berarti dia juga bisa menggunakan kemanusiaan untuk menekan keilahian? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini pasti sangat sulit, karena begitu kamu benar-benar jatuh ke dalam kegilaan, akan terlalu sulit untuk pulih sendiri, kecuali kamu menghadapi seseorang yang benar-benar tidak akan kamu bunuh biarpun kamu sudah gila. Tanpa banyak berpikir, Sander Ye menarik kembali pikirannya. Dia memandang Tijo dari kejauhan, menangkupkan tangannya, tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi. Pergi ke peradaban Tianxing. Bersambung.